Sebelum kita mulai videonya, dimohon kesediaannya untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe dan berikan like-nya ya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami agar channel ini bisa terus berkembang dan memberitakan firman kebenaran Tuhan, agar nama Tuhan Yesus dimuliakan hingga ke seluruh penjuru dunia. Terima kasih. Amin. Attitude yang kedua yang jadi batu sandungan, disrespect. Sulit menghargai orang, nggak bisa menghormati orang lain. Efek dari disrespect ini banyak sekali. Yang pertama adalah orang ini emosional, tidak bisa mengontrol diri sendiri. Amarahnya meledak-ledak kepada siapa saja. Tapi tipe ini biasanya kalau sama yang lebih kaya, sama orang yang punya kedudukan, dia bisa hormat. Tapi ketika dia dengan orang yang sejajar atau di bawahnya, dia bisa tidak hormat sama sekali. Bahkan sama aparat pemerintah bisa nggak hormat, ya. Nah, orang yang sulit respect sama orang, nggak bisa mengendalikan emosi. Jadi pemarah, angry bird. Saya kasih contoh tadi pagi, Pak Jokowi lagi di Bandung. Kita hormatkan sama Pak Jokowi, amin. Kalau kita hormat sama Pak Jokowi, kita nggak mungkin marah sama Pak Jokowi seenaknya. Katakanlah Pak Jokowi salah ngomong tentang Bandung. Anda Anda berani langsung protes dengan teriakan tidak sopan? Jokowi Dodo, kenapa Anda merendahkan orang Bandung? Nggak mungkin. Katakanlah Pak Jokowi salah ngomong doang. Nggak mungkin kita kurang ajar. Kenapa? Dia Bapak Presiden. Kita paling cengengesan. Betul? Coba bosmu salah ngomong. Anda berani protes langsung? Si Bapak teh ngomong sembarangan. Jangan kurang ajar Bapak. Nggak mungkin. Karena itu atasan kita, kita respect. Tapi ini masalahnya sama orang yang nggak bisa respect orang lain. Marahin orang seenaknya. Maki-maki orang seenaknya. Di jalan ditangkap sama polisi, lebih galak dia. Buka kaca, kenapa Pak? Kenapa berhentiin saya? Saya buru-buru mau ke gereja, ke CLCC, telat saya. Nanti Bu Heni marah, cepetan. Waduh, galakan dia. Bapak, Anda lewat garis tidak putus-putus. Mana gua gak lihat? Galakan dia. Dengar, attitude orang yang gak bisa menghargai orang lain, cenderung pemarah dan emosional. Suami-suami yang gak menghargai istri sebagai teman pewaris tahta kasih karunia. Lihat aja attitude-nya. Istri salah ngomong dikit bentak-bentak. Istri salah ngitung duit dimaki. Gak menghormatin istrinya sama sekali. Kasar. Belajar dong kayak Kasemi yang lemah lembut sama istrinya. Haleluya. Gua tiap kali lihat Instagramnya dia muji istrinya melulu. Jojo, kapan kamu begitu? Haleluya, tidak mengeluh, hanya mensuggest ya. Orang yang tidak menghargai orang lain, itu suka membeda-bedakan orang. Kalau kaya baru dia sopan, kalau sama yang miskin ditekan. Aneh, sikapnya seperti orang punya dua kepribadian. Kalau ngelihat tante-tante yang bawa Hermes, sama rambutnya berdiri gede banget, ya, pakai baju yang bagus banget, pakai kalung yang Chanel, ya, mewah. Kalau datang ke gereja, silakan, kursinya ditarikin. Giliran yang datang cuma pakai celana pendek, pakai kaos, lecek, jalan gak pakai tas, masuk aja, gak dilihat. Dengar baik, kita gak boleh beda-bedain orang. Belajarlah hargai semua orang. Amin. Sikap disrespect kita akan membuat kita jadi batu sandungan buat orang. Firman Tuhan bilang gini, orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tapi orang kaya menjawab dengan kasar. Dengar, jangan mentang-mentang kita punya uang lebih, kita kasar sama orang yang gak punya. Amin. Kita gak lebih benar dari siapapun. Hargailah semua orang. Disrespect yang berikutnya, punya penyakit tidak tahu toleransi. Namanya juga gak respect. Mana punya toleransi? Lagi bulan puasa, upload Instagram foto lagi makan,
foto yang enak-enak lagi, apalagi tengah malam mengganggu orang yang lagi diet. Nggak toleransi. Terus dengan alasan, lah gue kan nggak puasa. Kita nggak bisa gitu, amen. Sikap kita yang nggak toleran itu akan membuat kita jadi batu sandungan. Dan bagaimana Tuhan mau dipermuliakan? Sebagai bos di tempat kerja, jangan bosi, ngerti bosi? Lihat firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat 3, sama-sama. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Matius 23 ayat 4, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Orang yang gak respect sama bawahannya biasanya akan jadi bosi banget. Kasar ngomongannya, ngatain karyawannya bodoh, taunya cuma merintah-merintah, gak punya toleransi. Pegawai udah lembur-lembur bukannya dihargai, malah dimaki-maki. Gak bisa toleran sama sekali. Suruh pembantu masak, mungkin pembantu buru-buru. Begitu makan ayam goreng, dalamnya masih ada darah dikit. Ngamuk, banting ayam ke piring, brak. Panggil tuh tukang masak. Istri tergopoh-gopoh naik ke atas. Mbak dipanggil tuan. Turun ke bawah. Kenapa kamu bikin ayam goreng? Nggak matang. Ngamuk, nggak jelas. Toleransilah dikit sama orang. Mungkin dia buru-buru. Kan toh bisa ngomong baik-baik. Mbak, ini nggak mateng, tolong digoreng lagi. Bisa nggak? Tapi orang yang nggak bisa menghargai orang, tuh nggak bisa mikir perasaan orang lain. Dia nggak peduli gitu loh. Kita harus belajar jadi orang Kristen. Taruhlah orang lain di sepatumu gitu loh. Coba kita tuh ngerasain gimana hidup dia. Kita coba jadi, kalau kita jadi dia tuh kayak gimana. Kita berdiri di sepatu dia gitu loh. Enak gak sih dimaki-maki? Siapa sih yang mau jadi pegawai? Tapi listen, kalau memang engkau malas, engkau patut ditegur. Tapi ada beberapa atasan, bosi, result oriented, yang penting kerjaan kelar, nggak peduli karyawan belum makan. Kalau saya, pertanyaan yang selalu saya tanya ke karyawan saya, semuanya saya selalu tanya, udah makan belum? Selalu saya tanya itu. Begitu dia bilang, belum bu, makan dulu, udah tinggalin kerjaan, makan dulu. Satu hari kami packing barang-barang bantuan buat Palu dan Donggala. Itu lembur staf saya 2 hari 2 malam. Packing barang bantuan, naikin ke truk karena ngejer. Kita sempat ngalamin masalah lah ya dalam pengiriman. Kasihan sekali mereka. Nah, berat banget barang-barang itu. Nah, saya nggak bisa bantu angkat karena saya punya masalah dengan pinggang belakang. Karena nggak bisa bantu ngangkat-ngangkat, saya berusaha bantu yang saya bisa. Saya selalu kalau sama staf itu nggak pernah cuma merintah-merintah, saya biasanya ikut kerja. Karena firman Tuhan bilang sebagai atasan kita tuh harusnya kasih teladan, amin. Kalau staf kita suruh lembur, bos lembur nggak? Saya berdiri bersama-sama mereka. Ketika saya lihat mereka kehausan, panas kan di Jakarta, saya lari ke Indomaret, saya pergi beli minuman dingin. Saya bawa dan saya bilang, udah stop, semua stop, minum dulu. Hari sudah malam, kira-kira jam 9. Semua minum. Terus mereka kerja lagi. Terus saya berpikir, apa yang saya bisa lakukan untuk mengurangi beban mereka. Saya teriak gini, ada amin buat martabak. Semua teriak, amin. Saya pesen Gojek martabak, semua sukacita. Harusnya jadi atasan tuh, kita mikirin karyawan kita. Bukan hanya mikirin diri kita sendiri, amin. Belajarlah menghargai karyawan kita, bahwa mereka lah yang bekerja susah payah buat kita gitu loh. Gak ada seorang pun yang bisa jadi superhero, superman. Kita harus kerja bareng-bareng. Tangan Pengharapan gak akan bisa menjangkau 70 titik 5.100 anak hari ini. Kalau gak ada staf saya di seluruh Indonesia yang mau memberi hidupnya sungguh-sungguh dan hatinya untuk bangsa ini. Amin. Kita harus peduli sama mereka. Hargailah semua orang, amin.